Pertama-tama adalah proses fertilisasi. Mari kita perhatikan video berikut. Proses fertilisasi dimulai dari ovulasi, yang dimana pelepasan sel telur dari ovarium menuju tuba falopi. Dia akan dibuahi oleh sel telur yang jumlahnya ratusan juta sel sperma yang nantinya akan datang dari luar, lalu kemudian berenang hingga ke tuba falopi yang akan masuk ke dalam sel telur. Nah, pada proses masuknya sel sperma ke dalam sel telur dan bergabungnya inti sel sperma dengan inti sel telur ini disebut sebagai fertilisasi atau pembuahan. Dari sinilah sel telur yang sudah berhasil dibuahi nantinya akan dikirim dari tuba falopi dan dibawa hingga menempel pada dinding rahim yang memang sudah disiapkan di bagian endometrium yang setiap bulannya menebal. Hal ini dikhususkan untuk tempat sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Proses selanjutnya adalah gestasi atau kehamilan. Proses ini terjadi selama 9 bulan 10 hari atau 40 minggu kali 7 hari. Pada 9 bulan 10 hari itu nantinya akan dibagi menjadi 3 trimester. 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Pada bulan pertama, kedua, dan ketiga disebut sebagai trisemester pertama. Pada trisemester pertama ini, embrio melekat pada rahim dan membelah menjadi 3 lapisan yang kelak menjadi organ. Embrio yang merupakan hasil penggabungan antara sel sperma dengan sel telur yang namanya adalah zigot, yang kemudian membelah sel telur yang dibuahi dan berubah menjadi embrio ini. Dia membelah menjadi 3 lapisan yang nantinya lapisan-lapisan tersebut yang akan menjadi organ tubuh. Nah, pada proses masuknya sel sperma ke dalam sel telur dan bergabungnya inti sel sperma dengan inti sel telur ini disebut sebagai fertilisasi atau pembuahan. Jadi, yang pertama kali dibentuk adalah jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuhnya. Darahnya berasal dari tali pusar tersebut. Dan embrio ini berada di dalam sebuah kantung yang dinamakan kantung kehamilan, yang di dalamnya ada air ketuban yang berfungsi untuk melindungi si bayi sebagai zat makanan si bayi, sumber-sumber mineral bagi bayi, dan melindungi si bayi dari benturan. Kemudian pada bulan ketiga, embrio telah menjadi janin. Pada bulan ini mulai terlihat seperti manusia dan mulai terbentuk otot-otot. Rangka dan tulang rawannya juga mulai terbentuk, akan tetapi masih berbentuk tulang rawan. Kemudian siku dan lengannya juga mulai terbentuk, juga jari-jari mulai terbentuk meskipun masih terlihat pendek. Di trisemester pertama itu pembentukan organ, sedangkan pada trisemester kedua itu perkembangan pada organ yang agak lebih sempurna, dan yang terakhir adalah trisemester ketiga. Pada bulan ketujuh ini bayinya mulai melihat dan bayinya banyak menumpuk lemak pada tubuhnya, sehingga berat badannya meningkat pada bulan ketujuh ini. Pada bulan ke-8 ini kulitnya makin tebal dan tidak transparan lagi, sehingga pembuluh darah yang di dalam tidak akan terlihat lagi. Jadi, yang terjadi pada trisemester ketiga adalah pertumbuhan ukuran janin. Yang terjadi pada 3 bulan terakhir itu adalah pertumbuhan ukuran janin dengan sangat pesat. Tujuannya agar bayinya kuat saat lahir. Selanjutnya, penyakit yang akan muncul pada organ reproduksi. Yang pertama adalah penyakit AIDS. Ini disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Penyakit kedua ada gonorea. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Gejala yang ditimbulkan bisa berupa rasa sakit dan keluar nanah pada saat buang air kecil pada laki-laki dan keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Dan penyakit yang terakhir adalah sifilis atau raja singa. Pada penyakit ini disebabkan oleh bakteri
Treponema pallidum. Gejala awal yang dirasakan adalah adanya luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya yang akan menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Yang terakhir adalah upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi pada manusia harus dijaga sebaik-baiknya agar kita terhindar dari penyakit yang tidak diinginkan. Berikut ini adalah beberapa upaya untuk mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan infeksi jamur, bakteri, ataupun parasit lain. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Yang kedua, biasakan membilas dengan bersih setiap selesai buang air kecil maupun besar. Juga jangan lupa untuk mengalirkan sisa air yang masih menempel di kulit dengan menggunakan tisu atau handuk hingga benar-benar kering. Hal ini dapat mengurangi terjadinya infeksi jamur pada bagian organ reproduksi. Dan cara yang terakhir, Allah sebaiknya mengganti celana dalam 2-3 kali sehari.